Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini saya bisa menunaikan amanah ya setelah beberapa Sabtu saya tidak bisa ya. Kenapa Sabtu sekarang bisa? Karena kuliah lagi libur ya. Biasanya saya kalau hari Sabtu itu memang jadwal kuliah dari pagi dari jam 7 sampai setengah 4. Dan alhamdulillah di Sabtu ini saya bisa ya, karena memang lagi cuti bersama ya kalau para pegawai PNS gitu ya dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang diamanahkan kepada saya terkait sumpah dan nazar ya. Nah, ini materi yang diamanahkan oleh panitia kepada saya kaitannya dengan sumpah dan nazar ya. Ustadz saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daftar isinya ya. Ini daftar isi sumpah. Saya hitung ada berapa nih? Ada 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ya. Ada 18 subjudul. Terus nazar sendiri ada 15. Ada 15 subjudul ya, subjudul terkait dengan nazar. Ini sumpah ada 18 subjudul. Jadi insya Allah di kesempatan sekarang saya akan membahas hanya sumpah saja ya, karena waktunya nggak akan cukup kalau dengan nazar. Jadi kita untuk nazar mungkin di lain kesempatan oleh ustadz yang lain atau mungkin juga kalau misalkan bisa juga nanti sama saya, itu insya Allah akan ngebahas tentang nazar. Tapi untuk kesempatan siang hari ini karena waktunya juga terbatas ya, saya hanya akan menyampaikan terkait dengan sumpah. Ya. Nah, ini sangat penting bagi kita kaitannya dengan sumpah ini. Saya mulai dari definisi ya. Memang ini akademik banget ya. Jadi mau tidak mau saya menyampaikannya ya secara akademisi ya. Mulai dari definisi. Sumpah ini dalam bahasa Arab itu banyak istilahnya ya. Yang paling dikenal itu dalam fikih itu al-aiman. Ya. Nulisnya seperti al-iman, padahal bacanya beda, al-aiman. Ya, kalau tulisan Arabnya itu sama dengan al-iman, tapi membacanya itu al-aiman. Al-aiman ini secara bahasa ya bentuk jama dari al-yamin. Al-yamin ini artinya tangan kanan, yamin, gitu kan? Yaminak gitu, makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik gitu ya. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Jadi artinya al-aiman ini berasal dari kata yamin, ya, jamak dari kata yamin artinya tangan kanan. Ya. Nah, istilah yang lainnya sumpah ini adalah al-halfu, al-ila, dan al-qasam. Al-aiman ini kenapa disebut juga diistilahkan dengan kata sumpah, yamin, karena biasanya kalau seseorang atau kelompok orang bersumpah ini adalah dengan memegang tangan kanan ya, jadi tangan kanan saling berpegangan. Atau kenapa juga yamin, al-yamin, tangan kanan gitu, karena biasanya ya, jadi tangan ini memegang komitmen dari sumpahnya gitu ya. Jadi tangan kanan ini kan identik dengan kebaikan ya. Jadi tangan kanan ini kan identik dengan kebaikan. Jadi sumpah itu berarti komitmen terhadap sesuatu yang baik dan dia punya komitmen itu. Ya, ini kurang lebih secara bahasa makna sumpah itu seperti itu ya. Jadi al-aiman ya. Kemudian ada al-halfu, ada al-aila, ada al-qasam. Ini istilah-istilah dalam fikih kaitannya dengan sumpah.
Nah, adapun sumpah menurut istilah, ya istilah syariah tentu saja, karena kita sedang membahas fikih, artinya apa? Yaitu menekankan sesuatu dengan cara menyebutkan nama atau sifat Allah. Jadi harus atas nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau akad yang digunakan, komitmen yang digunakan untuk menguatkan pernyataan bahwa benar-benar akan melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Nah, ini saya kira definisi sumpah ya. Definisi sumpah insya Allah sudah bisa kita pahami. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, sumpah itu harus menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan wallahi demi Allah gitu. Wa izzatillah demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sumpah ya. Ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 22 sampai 23. Wa fis sama'i a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Fa wa rabbis sama'i wal ar innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya. Maka demi ya, ini lihat. Fa wa rabbi ini fa wa rabbi ini adalah kata-kata sumpah ya. Maka demi Tuhan fa wa rabbis sama'i wal ar maka demi Tuhan langit dan bumi. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ya. Jadi sumpah ini berlaku ketika dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh kalimat-kalimat atau kata-kata sumpah ya. Tadi sudah disebutkan wallahi, yaminullah ya. Kalau yaminullah memang para ulama berbeda pendapat ya. Yaminullah itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu termasuk sumpah. Tapi kalau berdasarkan Imam Syafi'i, yaminullah tanpa niat, maka itu tidak termasuk sumpah. Atau misalkan amrullah. Ya, amrullah ini kata sumpah berdasarkan pendapatnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tapi kalau berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, itu tidak termasuk kata-kata sumpah. Atau aqsamtu alaik, ya. Ini bukan sumpah. Ya, tapi kalau aqsamtu billah, saya bersumpah dengan Allah, saya bersumpah atas nama Allah, aqsamtu billah, maka ini masuk sumpah. Nah, ini berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i. Intinya, Bapak Ibu, ketika bersumpah itu harus atas nama Allah atau sifat-sifatnya. Gitu. Kalau selain atas nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sumpah itu tidak sah, tidak berlaku dalam agama Islam. Selanjutnya, bersumpah dengan sumpah orang Muslim. Contohnya, jika aku melakukan hal tersebut, maka aku akan puasa selama 1 bulan. Jika aku bisa melakukan hal tersebut, maka hal-hal yang haram bagiku berubah, yang halal bagiku berubah menjadi haram. Jika aku bisa melaksanakan atau melakukannya, maka semua hartaku menjadi sedekah. Nah, ini adalah contoh-contoh sumpah, ya. Contoh-contoh sumpah yang dilakukan oleh umat Islam. Jika tidak melakukan sumpah tersebut, misalkan tadi sudah bersumpah, jika aku bisa melakukan hal tersebut, ya, melakukan apa gitu disebutkan, maka aku akan puasa selama 1 bulan. Nah, kalau misalkan dia tidak melakukannya, nah, dia tidak melakukan saum tersebut, dia bisa melakukan sesuatu yang dia sebutkan, kemudian dia tidak melakukan saum tersebut, padahal dia sudah bersumpah, maka aku akan puasa selama 1 bulan, kemudian dia tidak bersumpah, tidak melakukan puasa 1 bulan tersebut, maka dia harus membayar kafarot. Kafarot itu denda. Nanti akan saya jelaskan apa itu kafarot. Ya. Nah, ini adalah, jadi intinya Bapak Ibu, ya kita jangan sembarangan mengucapkan sumpah-sumpah tersebut karena
Ada konsekuensinya ya kalau dalam agama Islam. Nah, ini yang juga hati-hati ya. Bersumpah ia akan menjadi Yahudi atau Nasrani. Contohnya ini, jika aku melakukan ini, maka aku akan menjadi Yahudi atau Nasrani, atau terlepas dari Allah dan Rasul-Nya. Ini hati-hati kata-kata seperti ini. Kenapa? Ya, menurut jumhur ulama ini termasuk sumpah. Apalagi jika benar-benar diniatkan kata-kata tersebut, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Caranya bagaimana? Berarti dia harus bertaubat, kemudian dia harus mengucapkan syahadat lagi. Gitu. Jadi ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ya, jika aku melakukan ini, maka aku akan menjadi seorang Yahudi atau Nasrani, atau aku berlepas dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini berarti sebuah kata-kata, apalagi kata-kata ini diniatkan, maka orang yang mengucapkan kata-kata ini dianggap sudah keluar dari agama Islam. Kafir. Ketika dia ingin kembali lagi kepada Islam, maka dia harus bertaubat, kemudian dia harus mengucapkan syahadat ulang. Kenapa? Karena dia sudah dianggap keluar dari rumah Islam. Ya, makanya ini harus hati-hati ya dengan perkataan-perkataan ini. Apalagi sekarang ya di era milenial, di medsos ya dengan statement-statement. Banyak saya lihat anak-anak muda yang dengan gagah beraninya mengatakan ungkapan-ungkapan yang semisal dengan ini, yang itu semuanya terindikasi keluar dari agama Islam. Bisa jadi dia tidak sadar atau bisa jadi dia tidak tahu tentang hal ini. Mungkin terbawa-bawa oleh teman-temannya. Nah, ini sangat-sangat harus hati-hati. Berarti harus kita punya PR besar, yaitu mengedukasi ya anak-anak muda kita supaya tidak mudah mengungkapkan kata-kata sumpah yang isinya menyerempet pada indikasi keluar dari agama Islam. Nah, ini tadi kan didefinisi bahwa sumpah itu harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah selain ya atas nama Allah atau sifat-sifatnya, maka haram hukum sumpah tersebut. Tidak sah hukum sumpah tersebut. Ya, banyak hadis-hadisnya. Saya mencantumkan satu ya, kalau di buku fikih sunnah itu ada 5 hadis kalau tidak salah. Ya, saya mencantumkan ini satu hadis. Ya, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah, nih kan, halafa, ini menggunakan kata-kata halafa, al-halfu, tidak menggunakan al-aiman. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara au asyraka. Maka dia ya sudah dianggap kafir atau musyrik ya, atau musyrik. Nah, ini makanya tidak sah atau hati-hati ketika bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang disumpahi. Ini banyak ya dalam ayat Al-Qur'an itu kata-kata sumpah. Ya kan? Wal asri, wal fajri, wal lail, wad duha. Gitu kan? Itu semuanya kata-kata sumpah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas makhluk-makhluknya, demi malam, demi waktu duha, wal asri demi masa gitu ya. Wal fajri demi waktu fajar. Ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah di dalam Al-Qur'an. Hikmahnya apa bagi kita? Hikmah sumpah-sumpah tersebut yang ada dalam Al-Qur'an, hikmahnya kepada kita berarti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Allah di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran harus sampai mengatakan sumpah-sumpah tersebut. Misalkan wadduha, berarti ada sesuatu yang maha dahsyat di waktu duha tersebut. Wal fajri, demi waktu fajar, berarti ada sesuatu yang sangat penting di waktu fajar tersebut. Nah, hikmahnya bagi kita apa? Pelajaran yang bisa diambil dari yang dipakai untuk sumpah ini. Misalkan wal asri,
demi waktu. Berarti waktu itu bisa menjadi mencelakakan seseorang, tetapi waktu juga bisa menjadi solusi bagi seseorang. Artinya apa? Artinya bagaimana kita bisa memanage waktu itu sedemikian rupa dengan bagus, kita manfaatkan waktu itu dengan efektif. Nah, ini salah satu hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalkan bersumpah, salah satu contohnya wal asri, demi masa. Artinya Bapak Ibu, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an hikmahnya bagi kita adalah berarti sesuatu tersebut adalah penting, berarti sesuatu tersebut ada pelajaran yang sangat-sangat luar biasa bagi kita umat Islam. Oke. Ini suara saya masih jelas ya? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Saya jelas, khawatir saya jadi berbicara sendiri gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya syarat dan rukun sumpah. Syaratnya apa? Ya, tentu saja yang bersumpah ini harus berakal, bukan orang gila ya. Kemudian balig, artinya sudah mencapai usia balig ya. Berarti kalau sudah mencapai usia balig itu terkena taklifat. Ya, jadi sudah dicatat ya amal kebaikannya atau amal perbuatannya oleh malaikat. Kemudian beragama Islam, kemudian bisa melaksanakannya dan tidak dalam keadaan terpaksa. Ya, ini syaratnya. Rukunnya apa? Rukunnya adalah lafal-lafal yang digunakan untuk bersumpah. Ya, sebagaimana tadi ya sudah dijelaskan, berarti kata-kata sumpahnya itu harus atas nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Makanya ini menjadi rukun sumpah. Rukun itu kan harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah sumpahnya tersebut. Nah, ini syarat dan rukun sumpah. Nah, hukum. Nah, ini ya. Hukum sumpah. Jadi hukum bersumpah itu ada 3. Yang pertama adalah al-yamin al-lagu, sumpah yang tidak dimaksudkan. Yang kedua adalah al-yamin al-mun'aqidah, sumpah yang sah. Yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nah, di dalam fikih ada 3 sumpah tersebut. Ya, misalkan ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 225 mencontohkan sumpah al-lagu. La a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan. Maksudnya tadi al-yamin al-lagu. Yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang sengaja. Berarti sumpah yang memang bukan main-main. Ya. Memang sengaja dia bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Artinya memang diniatkan. Ya, sumpahnya diucapkan, terus memang sudah diniatkan. Gitu. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Penyayang. Gitu ya. Nah, maksudnya sumpah al-yamin al-lagu ini, sumpah yang tidak dimaksudkan, dia tidak sungguh-sungguh dengan sumpahnya. Nah, ini tidak dihukum apa-apa, ya. Tidak menjadi jatuh dalam hukum fikih apa-apa, tidak ya, karena itu dianggap sumpah yang tidak dimaksudkan, ya. Sumpah yang tidak dimaksudkan. Nah, adapun sumpah yang dimaksudkan tadi baru berlaku. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim, ya. Akan tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Artinya yang diniatkan, yang memang itu dia tikad dia, memang dia niat bersumpah gitu ya. Kalau yang tidak diniatkan atau yang terpaksa ya, nanti akan ada pembahasannya secara khusus di bawah. Maka itu tidak jatuh kepada sumpah.
Nah, kemudian yang ketiga, al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nah, ini dalil-dalilnya ya. Jadi sumpah palsu itu sangat bahaya dalam agama Islam. Ya, ini contohnya dalam dua hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr ya. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-kabair, dosa-dosa besar apa saja, al-isyrak billah, syirik kepada Allah, wa uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh ya, membunuh artinya membunuh secara disengaja tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan, bukan dalam kondisi peperangan. Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Yang keempat, al-isyrak, al-uquq walidain, terus qatlun nafsi, kemudian yang keempat adalah al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Ya. Jadi sumpah palsu itu masuk al-kabair, dosa besar. Berarti dosa besar gimana caranya? Harus bertaubat. Tidak mengulanginya lagi, kemudian menggantinya dengan amal kebaikan yang banyak. Ini sumpah palsu. Biasanya sumpah palsu itu terjadi di pengadilan. Ya, karena untuk membela seseorang atau untuk mempertahankan hartanya yang didapatkan dengan cara tidak sah atau apapun ya, itu adalah sumpah palsu di hadapan pengadilan. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khamsun laisa lahunna kafarah. Jadi ada 5 hal. 5 hal yang tidak berlaku kafaroh, denda bagi 5 hal ini. Jadi tidak berlaku. Kalau tadi istilahnya al-kabair, dosa besar, kalau ini adalah tidak berlaku kafaroh bagi 5 hal ini. Yang pertama adalah qatlu an-nafsi bi ghairi haqqin. Ya, jelas ya, membunuh. Kemudian wal buhtu mu'min. Ya, merampas harta seorang beriman. Ya, dicuri, dirampok, itu merampas. Wal firar minaz zahaf, lari dari perang. Kemudian yang selanjutnya wa yamin sabirah. Jadi sumpah palsu itu ada 2 istilah. Ada al-ghamus, ada juga sabirah, sumpah palsu. Yaqta'u biha malan bi ghairi haq. Ya. Untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Nah, ini adalah dalil sumpah palsu. Jadi tadi sumpah itu ada 3, ya, sumpah yang tidak dimaksudkan, al-lagu, kemudian sumpah yang dimaksudkan, al-munaqidah, kemudian sumpah palsu, al-ghamus. Ya. Ini macam-macam sumpah. Ya. Baik. Bapak Ibu, kemudian yang selanjutnya adalah memahami sumpah didasarkan pada adat istiadat. Ya. Misalkan di daerah-daerah tertentu itu begitu mudahnya seseorang itu mengatakan sumpah. Ya. Maka panduannya bagi kita seorang kader apa? Yaitu memahami sumpah seseorang didasarkan pada adaptasi kebiasaan sebuah masyarakat. Bukan pada makna menurut bahasa atau makna, bukan maksa ya ini ya, atau makna ya, makna menurut bahasa atau makna, ini bukan maksa ya, makna secara syariat, ya, tipe ini. Jadi didasarkan kebiasaan masyarakat. Ya. Didasarkan kebiasaan masyarakat, tidak berdasarkan tadi ya definisi sumpah baik itu secara bahasa ataupun sumpah secara istilah. Panduannya bagaimana? Imam Nawawi mengatakan dalam bersumpah yang dianggap ialah yang diniatkan orang yang bersumpah tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak diniatkan, memang tidak ada maksud, misalkan sedang tertekan atau sedang sedih, sedang marah, gitu. Artinya memang dia spontan gitu, tanpa niat sedikit pun, tanpa itikad, tanpa disengaja gitu ya. Nah itu tidak termasuk sumpah.